Lihat, apa kata ayahnya? Anakku, kalaupun ibu tidak tahu, Allah tahu dan Maha tahu semuanya. Lihat jawaban. Jawaban orang yang hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya mungkin melihat dari aspek kemanusiaan. Anaknya mungkin melihat dari aspek cinta kemanusiaan semata-mata. Tetapi anaknya tidak faham bahwa cinta sang ayah telah melebur dengan cinta sang ibu, menjadi satu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Passion rumah tangga ini, gairah rumah tangga ini telah melabuhkan cinta pasangan suami istri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah anakku, ibumu tidak akan marah. Sampaikan kepada ibu, Allah tahu apa yang ayah lakukan. Itulah perilaku suami yang mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya untuk punya selera la ilaha illallah. Ini pekerjaan terberat kita menjadi orang tua, yang akan menyulitkan kita sebelum meninggal nanti adalah peristiwa seperti yang menimpa Yakub alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada, adakah kamu hadir idh hadara Yaqubal maut, ketika sakaratul maut hendak merenggut nyawa Yakub. Dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang ayah sudah bersabar untuk dirinya sendiri. Sempat buta matanya karena lama tak melihat buah hatinya, Yusuf alaihissalam. Tapi di akhir hayatnya ada sesuatu yang mengancam, dan untuk menenteramkan jiwanya, Yakub kemudian bertanya kepada anaknya, anakku, tolong jawab pertanyaan ayahanda, sebab jawabanmu inilah yang akan menentukan nasib ayah setelah sakaratul maut ini lewat. Apakah ayah akan menjadi bahagia atau sengsara? Apa kata Yakub sebagai ujian terakhir bagi anak-anaknya untuk dijawab? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, selepas kematian ayah nanti, kira-kira siapa yang bakal kalian sembah? Ini soal ujian paling berat bagi Yakub di hadapan Allah untuk di cross check ke anaknya. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan saya, kita ini dalam mendidik anak lebih banyak memberikan ilmu dunia atau ilmu mengenal Allah? Kita di dalam hidup ini lebih banyak mendidik anak untuk mencari dunia dengan ilmu dunia atau mencontoh Rasulullah? Hati-hati, nanti susah matinya. Dan orang tua yang sukses kalau anaknya menjawab dengan 3 jawaban. Orang tua yang sukses menjelang kematiannya kalau anaknya menjawab dengan 3 jawaban. Apa kata anak-anak Yakub? Na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihat jawabannya begini dalam mendidik anak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia tidak menyebut langsung saja kami akan menyembah Allah? Tapi dia bilang kami akan menyembah Tuhan ayah, itu nomor 1. Bahkan ternyata anak-anaknya Yakub ini bukan cuma menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek, kakek dari ayah, kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Apa makna dari ayat ini? Karena ayahnya dan kakeknya sukses mendidik anak dan cucu-cucunya menjadi generasi yang makrifat kepada Allah dan cinta kepada Allah, mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Ini yang orang tua kurang, yang orang tua lupa. Jadi penyebutan Tuhan ayah
Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak, itu karena anaknya bangga pada ayahnya. Sementara sekarang banyak anak-anak yang enggak percaya kepada ayahnya. Dan banyak ayah-ayah yang kehilangan anaknya. Kata Ibnu Qayyim, kebanyakan ayah sekarang itu melakukan 3 hal. 1, mengabaikan anaknya, menjadi ayah bisu, tidak mendidik baik-baik anak-anak perempuannya sehingga menyebabkannya masuk neraka. Dan yang ketiga, kebanyakan ayah memfasilitasi kepentingan syahwat anaknya ketimbang kepentingan keimanan anaknya. Dia beliin itu saking cintanya, dia ajak ke situ saking cintanya, syahwat semua yang direalisasikan. Sementara orang tua yang sukses, kalau sudah bisa mendidik anak untuk cinta kepada Allah. Yang kedua, ilahu wahida, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Anak itu kemudian menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau tahu kenapa ibunya Maryam punya anak hebat seperti Maryam? Dan kenapa kemudian anak seperti Maryam ini menjadi suci dan melahirkan anak tanpa ayah yang juga suci? Ini buat ibu-ibu mungkin bisa tambah pengetahuan untuk disebarkan. Satu saja, kenapa istrinya Imran itu punya anak hebat, punya anak perempuan yang hebat. Ini doanya. Ya, saya ajarkan doanya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Tuhan, lama aku tidak punya anak. Mudah-mudahan aku tidak mandul. Tuhan, sebagaimana umumnya wanita, aku juga ingin cepat punya anak. Tapi aku pasrahkan semuanya kepada Engkau. Dan aku bernazar, lebih dari sekedar janji. Kalau satu hari Engkau rezekikan kepadaku seorang anak, aku tidak akan jadikan anakku milikku. Aku akan tidak jadikan anakku untuk menjadi pekerja bagi orang lain. Tidak. Kalau aku punya anak nanti, muharraran, aku akan serahkan kembali anakku sepenuhnya menjadi milikmu. Dan kalau kau takdirkan aku punya anak nanti, akan aku serahkan anakku sepenuhnya untuk menjadi pegawai rumahmu, penjaga rumahmu saat itu. Itu niatnya ibunya Maryam, istrinya Imran. Kenapa punya anak perempuan hebat? Nah, ibu-ibu tinggal maknai itu. Kalau ibu-ibu umumnya setelah anaknya selesai kuliah, disuruh kemana? Kerja sama siapa? Yang pentingnya gajinya dolar, urusan sholat atau enggak sholat, urusan tepat waktu atau tidak tepat waktu, urusan jamaah atau tidak jamaah, yang penting dolar, gitu kan? Dan lebih memalukan lagi di Indonesia ini, banyak anak-anak muslim disekolahkan, dikuliahkan hanya untuk menjadi pegawai penjajah negeri ini. Betapa banyak alumni universitas-universitas negeri keluar setelah dibiayai oleh negara menjadi pegawai-pegawai perampok negeri ini. Berapa banyak anak-anak muslim yang pinter-pinter, yang sholat, yang orang tuanya haji dan umroh, anaknya keluar dari fakultas ekonomi hanya menjadi penerus sistem Qarun. Berapa banyak orang-orang tua muslim yang pergi haji dan umroh berulang-ulang, anaknya kuliah di fakultas hukum dan ilmu politik hanya menjadi penerus Fir'aun. Dan berapa banyak anak-anakmu yang kau sekolahkan dan kau kuliahkan di luar negeri pulang hanya untuk merestorasi sistem jahiliyah. Bukan agama Muhammad, bukan sistem Muhammad, bukan ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak muda, bangkit! Lawan! Kalian anak-anak muda,
anak-anak akhirat harus lebih juara, lebih hebat daripada anak-anak dunia. Setuju? Begitu seharusnya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda, bangun, lawan. Hidup ini adalah pertarungan abadi antara pengikut Allah dengan pengikut iblis, dan selamanya tidak pernah bisa damai. Setuju? Anak-anak muda, bangkit, lawan. Hidup adalah pertarungan antara pengikut Muhammad atau pengikut jahiliyah lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Itu yang seharusnya dibangun oleh orang tua itu. Ini doktrin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua, sadarlah. Enggak begini Muhammad mendidik anak-anaknya. Coba lihat para sahabat Nabi itu. Bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka menjalani hidup. Pergi pagi, pulang sore. Sabtu Minggu nonton sama anak-anak, jalan-jalan. Enggak ada agama ditegakkan. Pergi pagi, pulang sore. Akhir bulan dapat gaji, makan malam bareng-bareng. Tidak ada menegakkan Islam. Pergi pagi, pulang sore, liburan anak-anak, pergi ke negeri impian. Tidak ada doktrin agar anak-anak menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu Rasulullah mendidik anak-anak dan generasinya? Tidak. Bagaimana Rasulullah SAW? Lihat, kita juga perlu akhlak. Karenanya ini semua akhlak ini nggak bisa masuk kalau kita belum paham cara pandang Rasulullah SAW. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Kalau diundang masuk, maka masuklah. Ini etika. Masuk ke rumah Nabi termasuk ke rumah orang-orang yang berilmu. Mereka nggak mau menghabiskan waktu untuk yang sia-sia, tidak mau. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan di rumah Nabi, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Oke, kamu sebagai tamu tentu ingin berlama-lama bersama Nabi, tapi please jangan ngambil waktu Nabi untuk hal-hal yang tidak penting. Ini aturan mainnya. Karena Nabi SAW mempunyai yang namanya jawami'ul kalim. Perkataannya singkat tapi berbobot semua. Semuanya berisi. Karena Nabi SAW melarang kita untuk bercakap-cakap tentang hal-hal yang tidak perlu. Dan Nabi paling gak mau diajak nongkrong bareng-bareng untuk ngobrol yang gak penting. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Apalagi menghadapi orang yang kayak kaset rusak gitu, omongannya berulang-ulang itu lagi. Kemudian curhatnya juga nyalain orang terus tanpa mengevaluasi dirinya. Nabi itu malu ngelanjutin omongan ini, sebetulnya nggak enak, tapi nyuruh keluar juga malu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menginformasikan kepada kita. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar kepada kalian. Itu yang sesungguhnya yang dirasakan oleh Nabi SAW. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, ini etika kepada istri Nabi. Jadi ceritanya kita berkunjung nih ke rumah Nabi sekarang nih. Ada aturan mainnya sekarang, briefing. Di sini dulu sebelum masuk ke rumah Nabi.
Tapi apakah kemudian ini tidak kontekstual? Kontekstual. Terutama ke rumah ulama, ya, orang-orang yang saleh itu. Kalau kalian minta kepada istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jaga kehormatan istri Nabi. Jangan perlakukan istri Nabi itu seperti umumnya perempuan itu. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, tidak boleh. Dan tidak pula kamu boleh mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Jandanya pun nggak boleh. Ini aturan mainnya untuk istri Nabi SAW. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal aturan berkunjung ke rumah Nabi bagi para sahabatnya. Tentu kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian kita. Pertama, penghormatan kita sepenuhnya kepada Nabi SAW dalam keadaan ada maupun dalam keadaan tiada. Ayat ini tentu berlaku universal dan di segala zaman. Ayat ini berlaku saat Nabi masih hidup dan saat Nabi sudah tiada. Nah, di antara bentuknya adalah memang sampai sekarang keturunan Nabi, keluarga besar Nabi, Ahlul Bait Nabi kita harus hormati. Ahlul Bait kita harus hormati, ya, tapi nggak mesti cium tangan bolak-balik gitulah, gitu. Jangan-jangan dia lupa cuci tangan juga sebelumnya. Ini yang dimaksud menghormati tentu dalam konteks yang cerdas. Karena di Indonesia ini kadang-kadang banyak juga gulunya, berlebihannya. Akhirnya, ya begitulah, nggak enak untuk ngomonginnya, gitu. Di sini cara menghormati Nabi dan keluarga Nabi jelas, ya. Kemudian begini, soal etika, kita tuh nggak boleh mengangkat di depan Nabi itu suara lebih keras daripada Nabi. Itu makna fisiknya. Tetapi maknawinya adalah bahwa jangan berbicara tentang Nabi tapi bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jangan berbohong atas nama Nabi SAW yang bukan dari Nabi SAW. Begitu juga kalau bertutur, berkisah tentang Nabi, jangan sembarangan. Ini saya sering perhatikan. Ini maaf nih, yang penceramah kadang-kadang karena enggak detail ilmu mustalahul hadisnya, kalau bercerita tentang Nabi itu suka sembarangan. Misalnya malaikat aja bingung, mana ada malaikat bingung, gitu. Kemudian kalau menceritakan tentang para nabi dan rasul, kalau sudah melekat pada nabi, itu harus sesuai dengan nas, enggak boleh ngarang bebas, dan ada feeling sejarahnya mesti kuat. Misalnya begini, saya mau tanya, waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pertanyaannya, suasana Madinah lebih nyaman atau lebih parah dibanding Mekah? Sekarang jawabnya pakai angkat tangan. Yang bilang suasana Madinah lebih nyaman, angkat tangan, dibanding Mekah saat hijrah, saat Nabi hijrah. Yang bilang bahwa suasana Madinah itu lebih parah ketimbang Mekah, angkat tangan. Ya, ini penting untuk menyatakan suasana hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini penting untuk menentukan apakah Rasulullah itu pindah karena tekanan atau karena wahyu. Kalau karena wahyu, motifnya apa? Ini penting supaya ketika kita mencontoh Rasul, ittiba kepada Rasul, itu kan ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang namanya ta'asyan. Ta'asyan itu Muhammad fans club gitu kira-kira. Muhammad sukanya pakai baju apa? Putih misalnya, maka dia pakai baju putih, itu ta'asyan. Ada lagi sunnah, kita sama-sama tahu ke sunnah. Ada lagi yang namanya
wajib. Yang wajib itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu ya. Nah, suasana di Madinah saat itu Rasulullah tidak punya keluarga sebagaimana Rasulullah ada backingnya di Mekah. Memang banyak dapat perlawanan, tapi Rasul juga punya backing kan. Dari seluruh paman Rasul yang masuk Islam itu ada dua. Satu Hamzah, dua Abbas. Ya. Dan dari seluruh anak Nabi SAW ada berapa anak Rasul? Hah? 6. Ya, 2 laki-laki, 3 Qasim, Abdullah dan Ibrahim, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang 4 itu nomor 1 siapa? Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah. Ya mesti hafal dong. Ya. Seluruh anak Nabi SAW sudah wafat sejak Nabi masih maksud saya sudah wafat sebelum Nabi wafat. Satu-satunya yang wafat setelah Nabi wafat adalah siapa? Fatimah. Dan seluruh anak Nabi yang laki-laki atas takdir Allah Subhanahu wa taala meninggal masih kecil. Dan satu-satunya anak laki-laki yang bukan dari Khadijah tapi dari Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah, siapa namanya? Ibrahim. Ini mesti tahu dulu data. Setelah dari data, maka feeling kita nanti jadi benar ketika menafsirkan kisah. Contoh, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu waktu masih kosong, penduduk pertama kali yang tinggal di Madinah itu orang Yahudi. Belum ada manusia. Ditinggal di sebuah lembah yang paling subur, itu Yahudi. Jadi sistem pertanian, ilmu pengetahuan, peradaban, hukum, ekonomi, sosial itu yang berkembang di Madinah adalah sistem Yahudi. Itu sejak zaman Herodes ketika menghantam Romawi, menghantam Yahudi. Kemudian larilah diantaranya mereka ke Hijaz. Jadi penduduk pertama di Madinah siapa? Yahudi. Pernah kebayang sebelumnya? Belum tahu? Lo pikir orang Arab duluan? Nanti dari suku Arab Nabatian, Arab masa lalu, dan suku Jurhum dari Yaman yang ketika bendungan Ma'rib itu kemudian runtuh, sehingga orang-orang Arab asli dari Yaman, jadi orang Arab asli itu bukan dari Saudi, dia dari Yaman, neneknya orang Arab itu. Kemudian cari tempat tinggal, nah diantara mereka ada yang ke Madinah menempati lembah yang tidak subur, itu Arab. Arab hidup pada masa itu memang sedang tidak percaya diri, di bawah kendali Yahudi. Di sana ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Itu yang dominan. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, itu sistem yang sudah eksis, itu sistem Yahudi. Tapi bagaimana Rasulullah bisa dengan cepat merubah peradaban Madinah? Dalam tempo 10 tahun, politik, sosial, ekonomi, budaya, sampai seni, pertahanan dan keamanan, itu hanya dalam tempo 10 tahun selesai. Dasarnya apa? Kenapa Nabi begitu cepat merubah peradaban? Karena 13 tahun membentuk La ilaha illallah di tingkat individu. Itu rahasia powernya tuh di situ. Di sini kekuatan Nabi SAW, kenapa begitu cepat melakukan perubahan. Makanya kalau ingin cepat merubah Indonesia, modelnya cuma ya Islam-Islam biasa dengan sistem Yahudi yang sudah eksis begini kurang. Nanti ngelihat duit dikit lewat. Saya perlu beritahu kelemahan umat Muhammad kita nih, ya semua yang ada di ruangan ini, anggota caleg juga perlu tahu. Kelemahanmu umat Muhammad itu di matre, di harta. Itu kelemahan umat Muhammad SAW, dan itu sudah terbukti di perang Uhud. Hei, Anda tahu yang ikut perang Uhud itu siapa? Orang yang sudah terseleksi agamanya. Ini feeling. Saya sedang menyampaikan feeling bagaimana nanti
menyampaikan sejarah. Kan harusnya 1.000 orang kan yang berangkat ke Uhud kan. Ceritanya begini, lihat, ini umat Muhammad supaya faham siapa dirinya. Ada 3 orang pemuda yang selalu mendengar tentang fasilitas surgawi yang diberikan kepada veteran-veteran Badar. Kepada veteran Badar. Jadi orang-orang veteran Badar yang tidak meninggal itu sedih. Kalau yang meninggal otomatis masuk surga kan? Mereka bersedih. Kemudian ada ayat khusus tentang mereka bahwa semua dosa-dosa mereka sudah diampuni. Nah, pemuda-pemuda yang selalu mendengar kisah kehebatan para veteran Badar ini kemudian mendengar informasi kalau ada pasukan sekutu kafir yang ingin menyerang Madinah. Ingin menyerang Madinah. Pasukan sekutu, jadi pasukan terkecil sedunia. Karena gedenya sekutu. 3 pemuda ini menjadi inspirator perubahan. Ini saya ingin memberikan masukan kepada para pemuda. Kalau Anda hidup di masa sekarang, yang namanya anak muda itu pada dirinya melekat 2 hal, perubahan dan kebangkitan. Kalau you hidup sekarang dan tidak ada perubahan dan tidak ada kebangkitan di masa mudamu, lu udah jadi kakek-kakek sebelum waktunya. Lu udah jadi nenek-nenek sebelum waktunya. Karena perubahan dan kebangkitan suatu bangsa adalah milik kamu kaum muda. Allahu Akbar. 3 orang pemuda ini maju. Rasulullah nggak usah bilang, kita bertahan saja di dalam. Tidak ya Rasulullah, dikumpulkanlah yang lain. Kemudian usai sholat Jumat, demo di depan Masjid Nabawi. Kita harus serang, kita harus serang. Rasulullah SAW ini sering ditafsirkan salah pula. Sangat demokratis. Demokratis pula. Akhirnya Rasulullah menerima. Bukan demokratis, ini berdasarkan wahyu. Rasulullah tidak pernah memutuskan segala sesuatu berdasarkan demokrasi seperti itu, tidak. Jangan salah paham. Karena wahyu dan sepengetahuan Rasul dan ingin mengambil aspirasi anak muda, maka dipilihlah di perang Uhud. Lihat, berarti orang-orang yang ikut perang Uhud yang nantinya kacau dengan harta, itu adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang sudah punya semangat jihad yang luar biasa awalnya. Jelas? Jadi jangan sembarangan jadi mujahidin. Letoy nanti kena materi ini. Berangkatlah 1.000 orang. 1.000 orang. 300-nya dipengaruhi. Inna buyutana aurah. Ada di antara mereka yang awalnya semangat kalau di masjid Allahu Akbar gitu kan. Kalau lagi di bundaran hari Allahu Akbar. Oke, sekarang udah siap maju. Maaf, ibu saya masih butuh saya. Gitu kan. Ntar ya, nanya istri dulu. Tuh kan, giliran berjuang nanya bini dulu, giliran poligami nggak perlu izin istri. Ini laki-laki pengecut kayak begitu biasanya. Giliran diajak berjuang nanya bini, tapi kalau poligami katanya nggak perlu izin bini. Enggak kayak gitu. 300 kemudian mangkir, 700 yang berperang dan sudah dibagi tempatnya. Dan orang-orang yang terlatih ini perlu didengar oleh partai Islam dan ormas Islam. Ini perlu didengar. Kesatria-kesatria terlatih di bawah pimpinan Abdullah, 50 orang berada di atas Jabal Rummat, di atas gunung pemanah. Ini orang-orang terlatih. Daya panahnya itu luar biasa lesatannya dan bidikannya. Terlatih secara skill dan terlatih secara iman. Tapi akhirnya dipancing oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Pura-pura kalah, ninggalin rampasan perang. Enggak tunduk sama pemimpin. Enggak nurut, masing-masing ingin hebat sendiri-sendiri. Turun. Khalid bin Walid habis membabat mereka dari atas. Tapi kemudian bangkit lagi. Karena perempuan-perempuan Madinah saat itu, ketika laki-laki yang awalnya beriman kemudian tunggang langgang lari ke Madinah, pulang dikuncin pintu sama bini-bini di rumah yang ada di sini. Jangan pulang, apa gunanya hidup tanpa Islam? Jangan pulang, apa gunanya jadi laki-laki? Pulang tanpa Rasulullah. Jangan pulang dan aku bukan istrimu lagi, jeblek.